Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-26 sampai dengan ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita.
sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku bertindak berkenan kepadanya, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah berkenan di hadapannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jelas dalam kitab Ibrani hari ini yang kita baca, dan yang ke-26 menegaskan bagaimana orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Di ayat yang ke-26 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Yang dimana Bapak Ibu, Yesus Kristus telah mati di kayu salib, menjadi korban penebus dosa kita, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah, dan lewat itu kita boleh memperoleh berkat yang daripada Allah. Kita tidak lagi dalam hukuman itu, namun kita telah dibebaskan dan menerima kasih karunia yang daripada Yesus Kristus. Namun ketika kita mengetahui hal kebenaran itu dan kita berbalik dari kebenaran itu, menolak kebenaran itu dan menyangkal kebenaran itu, maka hukuman akan menanti kita. Dan diperjelas di ayatnya yang ke-29, 28-29 dikatakan, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menolak, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Allah jikalau kita menolak bahkan melanggar hukum Allah, sebagaimana dalam perjanjian lama dikatakan ketika nenek moyang kita, orang-orang Israel, ketika diperintahkan untuk melakukan ke-10 hukum Taurat yang tertulis dalam 2 loh batu, dan ketika tidak mau taat melakukan hal demikian, maka lewat 2-3 orang saksi, maka orang tersebut yang telah melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah, apa yang telah dititahkan oleh Allah, akan menerima hukuman yang pantas, bahkan hukuman mati. Terlebih dengan apa yang terjadi pada saat ini, ketika kita melanggar kepercayaan kita, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, yang telah mengaruniakan dirinya untuk menyelamatkan kita, memperdamaikan kita di hadapan Allah, sehingga kita berkenan di hadapannya, maka kita juga akan mengalami hukuman. Namun Bapak Ibu dijelaskan di ayatnya yang ke-38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, orang-orang yang berkenan kepada Allah adalah orang-orang yang hidup beriman kepada Allah, dan lewat itu kita akan tetap di dalam naungan kasih Allah. Dan ketika kita tidak beriman lagi kepada Yesus Kristus, maka kita tidak berkenan di hadapan Allah. Sebagaimana tema kita hari ini, berkenan di hadapannya. Bagaimana cara kita dapat berkenan di hadapan Allah? Yaitu tetap hidup beriman kepada Allah. Dan buah apa yang akan kita hasilkan ketika kita beriman kepada Allah? Di ayat yang ke-39 jelas dikatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa,
tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Inilah yang akan menjadi buah dalam hidup kita. Ketika kita menjadi orang-orang yang percaya, maka kita akan beroleh hidup. Sebagaimana Yesus Kristus katakan bahwa orang-orang yang hidup percaya kepada Yesus Kristus akan menerima kehidupan kekal pada waktunya ketika Yesus datang kali kedua dan menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ada dua hal yang kita pelajari hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hal yang pertama, ketika kita melupakan Allah, lari daripada jalan Allah, lari daripada kehendak Allah, tidak melakukan kehendak Allah, maka hukuman akan menanti kita. Kebinasaan akan menghampiri hidup kita dan kita akan mengalami penghukuman sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang terkasih, jikalau kita tidak mau dihukum oleh penghukuman yang telah disediakan oleh Allah, jangan pernah melanggar akan setiap ketetapan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada banyak hal yang telah Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Mari kita lakukan, kita imani, kita belajar firman Tuhan ini lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga setiap perbuatan kita, setiap kehendak yang kita lakukan, semuanya seturut dengan kehendak Allah. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua adalah bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Allah, yaitu hidup beriman kepada Allah. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus tetap hidup beriman. Walaupun sulit keadaan yang kita alami, kita tetap berpegang teguh kepada Allah, maka Allah akan menolong kita dan mengaruniakan kehidupan kekal dalam hidup kita. Kasih karunia-Nya akan menyertai kehidupan kita. Ayat ke-32 dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Kamu memang telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Yang ke-36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bagaimana kita dapat berkenan di hadapan Allah? Kita memerlukan ketekunan untuk tetap beriman kepada Allah, ketekunan untuk tetap melakukan kehendak Allah, sehingga tiba waktunya nanti kita akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Sekarang kembali dalam hidup kita, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk boleh berkenan di hadapan Allah. Jikalau kita ingin berkenan di hadapan Allah, mari kita melakukan kehendak-Nya, hidup beriman di hadapan Allah, tekun melakukan kehendak Allah, maka kita akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Namun ketika kita mau lari daripada jalan Tuhan, melupakan Allah, maka siaplah Bapak Ibu, kita akan dihukum dengan penghukuman yang sangat berat yang telah Tuhan sediakan, yaitu kebinasaan yang kekal. Mari tentukan pilihan kita. Jikalau mau hidup berkenan di hadapan Allah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, hidup sesuai dengan kehendak-Nya, maka berkat-Nya, kasih karunia-Nya akan melingkupi kehidupan kita. Kita Ibrani hari ini mengajak kita, mari kita hidup berkenan di hadapan-Nya. Lewat kita hidup beriman, bertekun melakukan setiap apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengajari kami untuk hidup berkenan di hadapan Allah lewat kami hidup bertekun melakukan kehendak-Mu, sehingga hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan dan kami menerima apa yang telah Tuhan janjikan dalam hidup kami. Ini menjadi kerinduan kami. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa, menyerahkan hidup kami, kiranya
Kasih karunia Tuhan Allah boleh menyertai bahkan memampukan kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau seperti